Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue lagi di kantor advokatnya Bang Ahmad Taufan Sudirjo Partner ya, di Jalan Panjang, Jakarta. Kali ini gue mau wawancara sama salah satu lawyer di sini yang mendampingi kasus pembunuhan Subang, guys. Akhirnya terbuka gimana sih kronologinya sampai kasus pembunuhan ini terungkap ya. Kenapa sampai 2 tahun pembunuhan ini baru terungkap, dan ternyata pelakunya yang nggak jauh dari dia juga. Motifnya sekali lagi karena urusan uang. Oke, datang ke kantor Bang Taufan Sudirjo dan partner ya di Jalan Panjang, dan disinilah Danu beserta anak pertamanya meminta bantuan hukum dan akhirnya mengakui bahwa si Danu ini memang di situ berperan karena diperintah oleh pamannya, yaitu Yosep. Oke, wawancara ini cuma rekaman suara aja ya dari pihak kantor lawyernya. Jadi di sini dia sebagai pendamping dan pelindung si Danu. Sampai saat ini kasusnya masih terus berjalan. Oke, ini Juang Indonesia ya, lembaga kajian bantuan hukum. Oke, di sini. Oke guys, jadi selamat mendengarkan percakapan gue sama si Bang Egy. Oke. Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil santai aja bang ya. Jadi kedatangan kita di sini ingin mengetahui nih bang lebih lengkap, khusus via rekaman bang ya, soal pengungkapan kasus pembunuhan satu keluarga di Subang, yang ternyata tempo hari saya lihat di TV, ternyata ayah kandungnya, ayah atau suaminya sendiri yang membunuh. Itu dengan apa sih, kalau banyak orang berpikir nih bang ya, ini kan kayak seperti apa ya, drama gitu. 2 tahun lama loh bang. Jadi abang ceritakan dari awal kronologinya, bagaimana proses sampai dia bisa ngaku dari step awal bang ya, dimulai. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mewakili Bang Taufan menjawab dari pertanyaan media terkait kasus pembunuhan ibu dan anak. Dikenalnya namanya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Terjadi sekitar 2 tahun silam, 18 Agustus tepatnya 2021. Kalau ini sebelum masuk ke kronologis, karena kronologis ditemui di penghujung 2023. Lama juga ya? Ya, kronologisnya ditemui di penghujung 2023. Nah, awal mula sekitar, saya tepatnya kurang pasti, sekitar jam 6 sampai jam 7 ditemui. Sekitar jam 6 sampai jam 7 ayahnya, atau sekarang sudah statusnya TSK berinisial Y, itu pulang ke rumah almarhumah Bu Tuti dan Amelia. Pulang melihat keadaan rumah dalam keadaan berantakan. Dia saat itu pergi langsung ke rumah TSK. Kami, saudara D, memberitahukan kepada saudara D dan ibunya yang saat itu ada di rumah, bahwasanya pertama kali dia bilang, tolong lihatkan rumah.
rumah TKP. Saudara D itu siapa? Danu, klien kami. Klien. Ya. Nah, saat itu saudara D langsung bergegas ke kediaman saudara Y dan almarhumah Bu Tuti dan Amelia. Kita bilang itu TKP. Nah, di situ saat saudara D dan TSKD dan TSKY datang ke TKP melihat situasi rumah sudah berantakan, nggak lama warga dan kepolisian datang. Ada salah satu warga yang melihat ada dua sosok mayat di dalam bagasi mobil Alphard. Pas melihat ada dua mayat di mobil Alphard, diyakini terjadi pembunuhan. Karena melihat situasi rumah tidak ada benda berharga yang hilang. Cukup sampai situ, perkara dimulai. Semua yang bersangkutan melihat dari ilmu kriminologi yang paling dekat dimintai keterangan adalah keluarga terdekat, keluarga inti, keluarga terdekat, sanak saudara, baru tetangga. Semua diperiksa. Nah, kami dari ATS Law Firm, kalau saya tidak salah mengingat 2 bulan atau 3 bulan setelah 18 Agustus 2021 itu saudara D atau Danu beserta anak pertama TSKY Yoris datang ke kantor minta perlindungan hukum, minta didampingi di dalam pemeriksaan. Karena disinyalir saudara D sebelum kami dampingi dulu pernah diperiksa dengan intimidasi, pernah dijemput kepolisian di luar SOP pemeriksaan yang ada. Kira potong dikit Bang. Oke. Sebelum itu kan setelah pembunuhan tuh, ya, otomatis kan polisi kan melakukan olah TKP itu kan, ya, yang di dekat-dekat di 2001 itu. 2021. Itu hasilnya bagaimana Bang? Dari olah TKP kok sampai nggak ketahuan gitu? Ya karena ini nanti bakal masuk ke kronologis yang tadi saya bilang di awal, kronologisnya di akhir. Karena memang ternyata pembunuhan itu dilakukan secara profesional. Ini harus digarisbawahi, bukan pembunuh yang profesional, tapi dikerjakan dengan profesional gitu. Sampai sidik jari tidak ada, barang bukti seperti handphone. Ini kan di media ramai nih, barang bukti seperti handphone, terus stick golok yang digunakan untuk menganiaya atau membunuh, golok yang digunakan juga itu semua hilang tuh, tidak ada. Jadi memang itu semua dilakukan dengan seprofesional itu, seperti pembunuh profesional. Jadi memang hasil dari olah TKP ya hanya menemukan petunjuk-petunjuk untuk melangkah, petunjuk untuk teman kepolisian melangkah di langkah selanjutnya gitu. Jadi itulah yang bikin 2 tahun ini memang kasus masyarakat atau media menganggap stagnan, jalan di tempat. Sampai akhirnya saya tepatnya kurang ingat 2023 ini, kurang lebih 3 atau 4 bulan lalu, berkas dibuka kembali, semua dipanggil, semua saksi yang sudah pernah status saksi, Kayaknya lama nih. semua saksi yang pernah dipanggil di 2021 sampai 22 dipanggil kembali di 2023. Dipanggil, diperiksa lagi sampai ketemu di waktu saya tepatnya kurang ingat 1 atau 2 bulan lalu, klien kami dengan sadar akhirnya memberitahu 16 Oktober klien kami memberitahu bahwasanya ada clue yang dia ketahui. Lanjut Bang, Lanjut ya. Oke. Bang, tunggu sebentar. Sebelum ini kan pas di 2020 itu kan terjadi kasus pembunuhan tuh. Jadi otomatis masyarakat itu kan gemes, kok kenapa sampai 2 tahun ini. Itu berapa tim kepolisian yang udah diturunkan Bang buat tangani kasus ini Bang? Kalau tim banyak ya. Karena pertama kali kami turun ke Polres Subang aja itu dari Mabes Polri itu turun semua tuh. Turun semua. Ya dari, kalau saya tidak salah ingat, BIN turun dari Mabes Polri. Babinsa turun nggak?
Babinsa. Nah, kalau Babinsa di hari kejadian pasti sudah ada di TKP. Yang jelas pertama kali dipegang oleh Polsek, Polres, dilimpahkan ke Polda, bahkan berkas ini pernah mampir di Mabes Polri. Ya kalau per hari ini yang pegang perkara ini sudah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Sampai ke telinga Menkumham nggak harus diselesaikan itu kasus? Iya harusnya sampai, karena kan ini perkara publik ya, publik nih semua tahu nih. Iya, dan Ates Lovem pernah kirim surat semua untuk ke Mabes Polri, ke Polhukam, bahkan ke Presiden kita pernah kirim surat juga untuk atensi kasus ini. Terus lanjut sampai kronologinya tadi. Ya. Akhirnya tadi 16 Oktober 2023 klien kami ajak bicara dari hati ke hati bahwasanya lo tuh kayaknya tahu sesuatu, karena selama ini 16 Oktober itu kita menyerahkan diri, menyerahkan sidang. Oh iya. 16 Oktober itu penyerahan diri, berarti kurang lebih sekitar 3 hari sebelum 16 Oktober 16 Oktober tahun 2023. 16 Oktober 2023 berarti sekitar tanggal 13 Oktober 2023 kita ngobrol nih sama klien nih dari hati ke hati. Apa sih yang kamu ketahui lebih dalam tentang kasus ini? Di situ dia mulai terbuka tuh. Nah, baru masuk ke dalam kronologis bahwasanya di tanggal 17 Oktober 2021 jam 9 dia lagi main warnet di sekitaran Jalan Cagak. Saat itu warnet sudah tutup. Dia kalau istilah anak sekarang tadi lagi sebatang sebelum pulang tuh, sebat sebelum pulang. Pak Yosep lewat. Pak Yosep lewat, datang nemuin dia, minta bantuan. Saat itu saudara Danu atau klien kami pulang ngambil motor nyusul Pak Yosep. Pak Yosep cuma bilang itu langsung berangkat ke arah TKP. Perjalanan Danu menuju TKP ngelewatin Pecel Lele ini sebenarnya di dalam olah TKP kemarin atau rekonstruksi kemarin ini sebenarnya sudah dijelaskan dengan detail, tapi saya jelaskan lagi. Jalan menuju TKP, saudara Danu ngelihat motor TSKY terparkir di depan Pecel Lele. Saudara dia nyamperin ke TSKY, nanya dengan bahasa Sunda, "Mang, bantuin apa?" Kurang lebih seperti itu bahasa Indonesia. "Emang bantuin apa?" kata saudara Yosep. "Bantuin saja Mamang." Bantuin saja Mamang. Tapi saudara dia tetap bertanya nih, yang dibantuin tuh apa? Di situ baru dijelaskan oleh saudara TSKY atau Yosep ini, bantuin Mamang mau ngasih pelajaran kepada Amel dan Bituti. Amel itu siapa? Anaknya? Anak. Ya. Bituti istrinya? Ya. Berangkat mereka ke TKP, perintah di perjalanan Danu nanya lagi ke Pak Yosep, "Mang, nanti saya ngapain?" "Udah, kamu ikut aja. Nanti tugasmu pantau dan perhatikan, dijaga situasi di TKP." Berangkat mereka, saudara Yosep masuk ke dalam. Kedua motor Danu diparkir di kebun, motor Yosep masuk ke TKP. Di situ Yosep masuk ke dalam rumah TKP, Danu mantau dari sekitaran TKP. Yosep masuk, tidak lama, kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, saya kurang tepat waktunya. 30 menit sampai 1 jam, saudara Yosep manggil Danu. "Nu." Saat saudara Yosep masuk, saat saudara Danu mau masuk, saudara Danu melihat Arigi dan Abi. Arigi dan Abi itu anaknya Mimin. Mimin itu istri kedua dari Yosep. Jalan. Mereka masuk bersama. Di dalam akhirnya saudara Yosep minta bantuan ke Danu untuk megangin Bu Tuti dan Amel. Memang di dalam pembunuhan yang terjadi di dalam memang diakui oleh Danu juga melakukan pemukulan. Itu sudah tertuang semua di berkas pemeriksaan. Yang harus digarisbawahi di sini, semua yang dilakukan oleh Danu atas perintah Pak Yosep, dari ikut memukul, ikut mengangkat untuk diangkat ke kamar mandi, dibersihkan sama Bu Mimin, sudah dibersihkan, diangkat ke mobil Alphard, itu Danu itu semua atas perintah. Sampai akhirnya Danu, "Mang, sudah ya, Danu mau pulang," kata Yosep. "Sebentar, Nu, bersihkan dulu bercak-bercak darah yang ada di rumah."
Danu bersihkan dengan ember dan air. Selesai itu bilang lagi ke Pak Yosep, Mang, sudah ya, coba kamu pastikan lagi. Dipastikan lagi oleh Danu. Jadi memang semua yang dilakukan Danu dari menjaga TKP, memantau, ikut mukul, ikut gotong, sampai bersihkan darah itu Danu Itu atas perintah Pak Yosep. yang pukulin istri keduanya ini enggak? Apa? Turut nggak? Enggak. Jadi yang cuma Pak Yosep doang yang bunuh. Pak Yosep, Arigi, Mimin, Pak Yosep, Arigi, Abi, Danu. Mimin tugasnya hanya membersihkan Bersihkan. Oke. sekujur tubuh yang kena darah. Oke. Nah, mereka punya perannya masing-masing ya. Pak Yosep, ini menurut pengakuan Danu, Pak Yosep ya mukul pakai stick golok, Abi pakai golok. Gitu. Ya mereka semua punya perannya masing-masing. Danu di berkas perkara dan kebenarannya per hari ini menurut kepolisian yang sudah tepat, ya Danu ikut pukul, Danu mengakui Danu ikut menggotong, Danu ikut menjaga situasi, itu Danu mengakui semua. Nah, dari situ itu sekitar selesai jam 5 sampai jam 6, di situ Danu akhirnya pulang. Izin ke Pak Yosep dan dibolehkan pulang. Dari situ sudah tidak tahu tuh Danu apa yang terjadi. Sampai akhirnya memang intinya mayat ini sudah masuk ke dalam mobil Alphard, baru Danu pulang. Dari situ Danu sudah tidak tahu apa yang terjadi. Nah, begitu Danu pulang ke rumahnya sekitar jam 7, baru cerita yang awal saya tadi. Yosep datang, bikin skenario bahwasanya ada perampokan. Itu. Iya. Yang jelas Danu menceritakan, Danu akhirnya membuka tabir selama 2 tahun ini ya, dengan proses yang panjang gitu. Kita pelan-pelan kita yakinin, kalau kamu tahu sesuatu, kamu sampaikan saja, karena prinsipnya kami di sini ingin mengungkap kasus, walaupun keputusan terburuknya adalah klien kami sendiri ikut terlibat, ya ceritakan saja. Di situ Danu pelan-pelan mengingat memori 2 tahun lalu untuk menceritakan. Itu bisa sampai deadlock, gimana ceritanya itu Bang? Polisi sampai apa sih namanya? Sampai gagal temukan, walaupun dia sekiranya ya yang namanya polisi kan udah biasa ya nanganin kasus ini Bang ya. Itu kenapa sampai dia lama gitu kan? Apa emang karena ditahan dari mana, atau saya nggak paham lah, itu kan bukan. Ini dari sudut pandang kantor kami. Pertama, dari profesionalitas yang dilakukan sama para pembunuh tadi untuk membersihkan TKP, membersihkan mayat dan sebagainya. Ya, itu pertama. Kedua, akhirnya sampai sekarang ini kita ketahui juga dan memang sudah kita duga ada peran dari orang di luar mereka berempat. Kita sebut ini ada perintangan pemeriksaan nih, obstruction of justice. Ya, diduga ada beberapa rekan-rekan penyidik juga yang terlibat untuk membuat perkara ini jadi kabur. Ini lagi didalamin, dugaan ini lagi didalami oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat. Oke. Ya. Lanjut Bang, lanjut. Tadi saya mau nanya apa sih? Terkait si Yosep ini nih Bang, kan dari 2021 ke 2023 itu kan rentangnya kan lumayan jauh. Iya, 2 tahun. Itu sampai ada penyidik dari luar negeri nggak, mungkin dari Jepang apa dari mana gitu, ingin ngebantu gitu ngungkap kasus ini kan? Kalau yang kami tahu ya, berjalan ini nggak ada sih dari luar negeri. Cuman memang akhirnya saat detektif swasta nggak? Detektif nggak ada ya di Indonesia, detektifnya. Iya, biasanya sih ada sih Bang. Jadi kalau yang saya lihat gini, akhirnya apa yang dialami oleh kasus Subang ini yang sudah dibikin terang oleh Danu ini, ya semua ahli akhirnya bermunculan memberikan keahliannya melalui media, seperti ahli kriminologi, ahli forensik. Ya memang ada yang pro kontra, tapi kalau tadi pertanyaannya penyidik atau bantuan dari luar negeri, saya rasa, dan saya lihat sih belum ada sih. Saya rasa kepolisian Republik Indonesia masih sanggup menjalani ini. Cuman makanya tadi saya bilang 2 tahun ini jalan di tempat. Pertama memang profesional pembunuhannya. Kedua,
saksi kunci klien kami ini si Danu memang butuh waktu untuk mengungkap ini, karena sebelum dia pulang, nih perlu saya ingatkan, sebelum dia pulang di 18 Februari itu Yosef pernah bilang sama Danu, "No, jangan bilang siapa-siapa ya, awas kamu." Nah, dengan kalimat sederhana itu, biografi Danu yang sangat takut sama Yosef, ya akhirnya itu yang jadi pegangan Danu. Mungkin Danu saat itu berpikir, Diancam ayahnya. ya memang ada ancaman dan tekanan. Nah, dari situ makanya Danu tuh berusaha bagaimana caranya tertutup lah ini semua. Tuh, sampai akhirnya dia tidak sanggup menahan beban yang begitu besar, yang diceritakan. Saya udah nggak Beban sanggup. psikologis ya bang? Ya, sudah pasti beban psikologis. Oh, Gitu. cukup apa sih? Jadi perhatian publik tuh, soalnya beberapa kali kan sempat rame naik turun beritanya kan. Nah, bang, itu awal mulanya tim Bang Taufan ini masuk ke dalam kasus ini gimana bang? Itu tadi saya bilang, saya lupa Di tahun berapa? 2 bulan atau 3 bulan setelah kejadian, tepatnya 2021. Saya lupa 2 bulan setelah 18 Agustus atau 3 bulan setelah 18 Agustus. Antara Oktober dan November ya? Saya bulannya kurang ingat lah, itu udah terlalu lama. Nah, di situ Yoris, Yosef beserta Wak Mumu dan ini wasilahnya melalui beliau nih, dari ada YouTuber tuh namanya Heri Susanto. Mereka lah yang bawa ke Jakarta. Ya, kantor ini ke Permata Hijau, Beleza. Iya, terus. Nah, dari situlah yang tadi saya sudah sampaikan, dari situ mulainya kita masuk. Oh. Kita tuh belum tahu nih kasus ini kasus apa, cuman belakangan kita lihat di media, wah kasus ini memang sudah booming gitu. Jadi itu YouTuber minta tolong sama Bang Taufan. Bang, tolong ungkap kasus ini gitu nggak? Bukan. YouTuber itu datang bawa dua klien kami ini, Yoris dan Danu. Sekarang kan Yoris sudah tidak klien kami, Yoris dan Danu. Udah kesini? Iya, Yoris, Danu, Wak Mumu, itu semua dari Subang datang ke Jakarta. Wah, ngeri kali. Menceritakan kronologisnya dan minta didampingi sebagai saksi. Ini belum sampai di titik pengungkapan kasus. Kok ngeri kali ya? Dia dengan segitu dengan sebegitu beraninya ya, walaupun dia dalam hati dia emang pelaku, tapi seolah-olah Yoris, ini Yoris bukan Yosef. Oh, Yoris anak pertamanya. Iya, ya pasti kan terlibat toh. Enggak. Yoris enggak terlibat, hanya Danu aja yang terlibat ya. Iya. Danu. Kok bisa gitu bang ya? Sampai dia minta apa sih? Awal mulanya gimana tuh bang datang ke sini dia? Ya kalau awal mulanya kita nggak tahu ya. Awal mulanya kan mereka tuh di sana, yang jelas mereka datang ke sini, mereka minta didampingin sebagai saksi. Gitu. Oke. Oh gitu, rumit kali kasusnya. Ya. Terus sekarang kasus hukumnya baru sampai mana? Terakhir kalau saya nggak salah ingat, ketiga TSKM, TSKA dan AA itu melakukan pra-peradilan. Ya, pra-peradilannya ya kalau saya nggak salah info ya, dan ini kan sudah banyak juga di media, pra-peradilannya ditolak. Pra-peradilan terkait status tersangka mereka. Yang jelas sih sekarang ini Yosef dan Danu sudah ditahan di Polda Jawa Barat. Cara tim Bang Taufan nih ngetekan Danu gimana cara supaya dia bisa ngaku dengan cara apa tuh? Ya, karena 2 tahun kita berjalan bareng sama Danu, akhirnya abang pahamin psikologisnya dia. ya akhirnya tumbuh kedekatan kan. 2 tahun kan bukan waktu yang sebentar untuk kita dekat sama dia. Akhirnya dia mempunyai keyakinan dan makin percaya bahwasanya ATS akan melindungi dia dari segi hukum ya. Nah, makanya per hari ini status Danu tersangka di Polda Jawa Barat juga dia sudah dapat JC. Kan kita langsung buat surat perlindungan nih ke LPSK terkait keamanannya si Danu. Nah, jadi ini mirip-mirip nih kayak Baradae kemarin. Danu kita lindungi bersama LPSK. Teman-teman penyidik di Polda Jabar juga kita mohon untuk Danu dijaga dan diawasi. Itu hal-hal keyakinan itu yang kita sampaikan ke Danu dan kita berikan. Dan akhirnya abang memberikan support agar dia ngaku gitu. Iya. Mengakui kesalahannya. Oh, itu via apa tuh bang? Ya kita ketemu langsung, fisik, kita nggak pernah telepon. Kita
abang ngomong langsung. Ya kita datangi langsung. Ngaku aja gitu ya. Daripada lu nahan beban. Ya kurang lebih kayak gitu, tapi kita bilang kamu ceritakan dong apa yang kamu ketahui gitu, karena kasihan nih almarhumah sudah 2 tahun. Ini pasti ada yang kamu ketahui. Mulai dari situ aja. Akhirnya dia ceritakan. Ya sejujurnya ATS Lofom cukup shock dengar pengakuannya dia. Cuman karena kita sudah komitmen tadi, ya sudah kita ungkap kasus ini walaupun melalui Danu sih sebagai seorang pelaku. Berapa kali bang kepolisian Polda Jabar melakukan visum bang? Jadi kan bisa kan kalau yang nggak keungkapkan dikubur 3 lagi, berapa kali tuh bang? Kalau visum saya nggak tahu ya berapa kali ya, karena berkas kan belum kita terima semua nih. Ini kan statusnya masih pemeriksaan. Kalau visum kami belum tahu, bahkan kan ahli-ahli forensik Mabes Polri juga sudah dikerahkan tuh untuk meriksa mayat-mayat almarhumah. Anaknya yang dari istri yang pertama berapa? Dua, meninggal dua-duanya? meninggal 1 yang perempuan. Meninggal 1, yang 1 lagi? Ya itu Yoris tadi, mantan klien kami yang pertama. Oke. Yoris itu anak dari istri pertama? Iya. Kalau Danu anak istri kedua? Danu itu keponakan. Danu itu keponakan. Dan dia jalan, ada nggak di pikiran bapaknya saat itu menghabisi si anak pertamanya dari istri tua ini? Nah, anak pertamanya ini nggak tinggal di satu rumah bersama ibu dan adiknya. Anak pertama ini sudah menikah, dia punya rumahnya sendiri. Jadi memang di malam kejadian yang ada di TKP hanya kedua almarhumah, ibu dan anaknya. Iya. Oke. Jadi ini kasusnya masih berjalan terus bang ya? Masih ini masih berjalan, masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat. Harusnya sih dalam waktu dekat sudah pelimpahan berkas kejaksaan ya, sudah Paling cepat berapa lama bang? Kalau itu kami nggak mau mendahului kepolisian ya, mereka lah itu yang tahu berapa lama. Yang jelas terakhir kami dapat surat perpanjangan masa tahanan untuk mereka menyiapkan berkas, karena kan mereka baru selesai pra peradilan kemarin sama 3 TSK. Otak pembunuhan kalau dalam hukum kita biasanya hukuman mati atau gimana bang? Ya di hukum kita nggak ada otak pembunuhan sih, cuman di pasal ini kan 340, 338. Kalau 340 ya ada 20 tahun seumur hidup, mati nanti biar dilihat peran-perannya seperti apa. Gitu. Memang yang sudah kalau kasusnya kayak gini. Ya kita bisa lihat kasus yang polisi tembak polisi kemarin saja itu kan, itu karena dia punya cuan besar. Ya tapi kan tetap aja 340 berlaku, dia kena seumur hidup kan. Dia kena seumur hidup, si istri yang memicu kena 20 tahun kalau saya nggak salah ingat. Terus orang-orang yang ikut membantu kan kena 8 tahun. Cuman si JC-nya ini kalau saya nggak salah ingat 1 atau 2 tahun. Jadi motifnya itu karena yang abang sebutin tadi, karena uang yayasan. Ya kami duga akhirnya karena harta. Ya semua kan masih dugaan kan, karena belum masuk ke persidangan ya. Iya. Yang abang bilang uang yayasan sekolah SD, SMP. Ya, benar. Ini karena uang, memang Danu juga menceritakan. Ini karena uang. Jadi yang tadinya Yosep berpenghasilan, karena penghasilan itu di stop oleh kedua almarhumah, makanya Yosep, ya itulah yang membuat Yosep akhirnya melakukan hal keji sampai ngebunuh orang tercintanya. Per hari ini sih itu masih dugaan. Ya, tapi yang perlu diketahui dalam 340 kan nggak perlu motif sebenarnya. Walaupun motif kita perlukan untuk dasar dia itu untuk ngabisin dia. Iya, walaupun ya motif kita perlukan untuk mempermudah ngebuka kasus kan. Cuma di 340 tuh nggak perlu sih sebenarnya motif. Ditanya nggak bang sama kepolisian, itu Yosep belajar kayak gini dari mana gitu? Wah, sampai sedetail itu nggak? Kalau itu kita itu bukan di bagian kita ya, karena kan kita fokus di Danu dan keluarga almarhumah. Kalau pertanyaan Yosep belajar itu dari mana, ya mungkin ke
ya Yosep itu kita nggak tahu tuh. Abang belum tahu soal sampai situ ya? Ya enggak, belum. Biasanya kan ada pendalaman kayak gitu. Enggak, kita nggak tahu karena kan Yosep ada pengacaranya juga kan, nggak mungkin kita. Oh, Yosef punya pengacara. Punya pengacara. Yosep pakai pengacara juga, dan sekarang Yoris kan juga pakai pengacara lain juga. Jadi memang kalau Jadi setelah dia ketahuan tersangka, abang dilepas begitu aja? Apa gimana? siapa nih di Nih, rumah? tim ATS. Enggak, kita tetap dampingin Danu sampai hari ini. Iya. Tetap damping Danu. Jadi emang benar awal mulanya emang yang mendorong agar si Danu mengaku itu dari tim ATS ini sendiri, Bang ya? Ya kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih. Cuman Bang, oh ya, sebentar. Sampai bapaknya tuh ngaku-ngaku di TV itu gimana ceritanya, Bang? Ngaku-ngaku kan dia akhirnya menyerahkan diri, ngomong di TV. bapaknya si Yosep Iya, si Yosep. ngaku ngebunuh. Iya, saya ini nyesel ngebunuh istri saya. Oh, kalau itu saya belum tahu ya. Jujur saya belum lihat itu. Itu dia akhirnya mengakui sendiri dengan Ya kalau menurut saya bagus lah, akhirnya jadi mempermudah. Apa emang ada dorongan dari anaknya si Danu? Enggak. Danu bukan anaknya, Danu keponakan. Oh iya. Anaknya Yoris. Apa dari keponakannya? Enggak. Enggak, saya kurang nggak tahu ya sampai situ ya. Karena nih saya baru dapat kabar kalau Yosep mengakui di TV. Iya. Saya nyesel telah membunuh anak saya. Saya nonton di YouTube-nya tuh. Ya menurut saya itu bagus. Jadi ya almarhumah jadi tenang. Akhirnya pelan-pelan kasus ini terungkap. Tinggal nanti di persidangan bagaimana ya sesuai porsinya saja hukumannya. Dan Jadi contoh nih, Bang, 40 ya. kalau emang ada otak pembunuhan, terus dia mengakui kesalahannya, apa itu bisa memperingan? Ya itu ya bisa aja ya, nanti kan itu hakim yang akan menilai ya. Yang jelas pengakuan atau perdamaian tidak menghapus pidananya gitu. Pidananya kan sudah terjadi nih, jadi nggak terhapus. Untuk nanti ada peringan ya itu kan nanti di dalam persidangan kan dilihat nanti apakah dia berperilaku baik. Terus nanti kan di akhir persidangan kan ada pledoi, itu pembelaan dia kenapa gue melakukan ini. Kayak di kasus Sambo itu kan di akhir dia ada pledoi itu. Dia kasih tahu saya 20 tahun sebagai polisi nggak pernah nih saya kayak gini gitu. Ini demi menjaga kehormatan istri saya, makanya saya melakukan itu. Ya itu sah saja. Langkah selanjutnya, Bang, dari tim ATS apa itu? Ya langkah selanjutnya kita maintenance Danu sih. Karena kan kita sudah komitmen menjaga keselamatan Danu ya. ATS bersama kepolisian dan LPSK berkomitmen seperti itu, dan ya paling kita tinggal tunggu limpahan berkas kejaksaan P21, kita terima berkas ya, kita tinggal sidang. Lu dapat ancaman nggak dari anak yang istri yang tua itu? Dari Yoris ya? Enggak. Nggak ada. Karena dia hubungan baik sih sama Yoris. Ya walaupun dia Ya cuman kan dia jadi pelaku kan saat itu sudah langsung masuk ke dalam, sudah ditahan di Polda kan, udah nggak ketemu Yoris lagi. Ya di beberapa media kan Yoris bilang ya saya cukup senang akhirnya kasus ini terungkap, walaupun saya kecewa juga sama si Danu. Keluarga juga, semua keluarga tuh support sih sama Danu. Akhirnya kita menyadari situasi Danu saat itu ya memang bukan situasi yang bisa mengambil pilihan. Gitu. Oke, Bang, untuk wawancaranya hari ini cukup sini aja, Bang ya. Siap. Nanti kalau ada pengembangan pertanyaan, saya bisa tanyakan ke Abang. Siap. Ya, Bang ya. Oke, dari saya Ahmad Sofyan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, barusan lu udah mendengarkan kan kronologinya, percakapannya kurang lebih selama 30 menit ya. Dan ini bukan kasus kecil tapi kasus besar, karena kasus ini booming sampai ke Menko Polhukam, sampai ke dengar ke telinga presiden ya. Dan kasus ini harus segera dituntaskan. Oke, nanti
gue mohon minta komentarnya, subscribe-nya, baik yang di TikTok maupun yang di YouTube dan medsos-medsos lain. Oke, dari gua ASW Gokil, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.